12 remaja yang positif narkotika setelah dilakukan tes urin. 14 remaja diantaranya positif mengonsumsi narkoba. Maraknya pengguna narkoba dan miras di kalangan remaja sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, perlu adanya video edukasi untuk meningkatkan kesadaran remaja akan bahaya narkoba dan miras. Yuk simak penjelasannya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian narkotika dan minuman keras. Minuman keras adalah zat psikoaktif yang dapat menyebabkan kecanduan bagi penggunanya. Konsumsi minuman keras berlebihan dalam jangka panjang dapat menimbulkan efek keracunan. Efek konsumsi minuman keras dalam jangka banyak dan jumlah waktu panjang antara lain mengakibatkan kerusakan hati, gangguan neurologis, gangguan kardiovaskuler, dan kanker. Yang kedua, narkotika. Narkotika atau obat-obatan adalah zat yang bisa mengubah kondisi mental atau fisik seseorang. Zat-zat tersebut bisa mempengaruhi cara kerja otak, pemahaman dan perilaku, dan indera seseorang. Menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, narkotika zat atau obat baik yang bersifat alami, sintesis atau semi-sintesis yang bisa menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Menurut Badan Narkotika Nasional, kelompok yang paling rawan terkena penyalahgunaan narkoba adalah yang pertama remaja. Karena pada usia remaja itu masih gencar-gencarnya mencari jati diri dan juga masih sering terpengaruh oleh teman sebayanya. Yang kedua adalah orang yang pernah menyalahgunakan narkoba. Orang-orang yang pernah menggunakan narkoba pada sebelumnya itu lebih beresiko menyalahgunakan kembali narkoba. Yang ketiga adalah orang dengan gangguan mental seperti depresi, stres, kecemasan, skizofrenia. Orang-orang tersebut lebih rawan menyalahgunakan narkoba karena berharap narkoba dapat mencegah atau menekan gejala-gejala dari penyakit mereka. Nah, yang keempat adalah korban kekerasan seksual, korban kekerasan fisik, bahkan korban kekerasan emosional. Mereka nih lebih rawan menyalahgunakan narkoba dengan harapan narkoba dapat menghilangkan trauma mereka. Dan yang terakhir adalah orang dengan krisis ekonomi. Mereka akan menyalahgunakan narkoba untuk lari dari kenyataan. Jadi, mengapa remaja termasuk ke dalam kelompok yang rawan menyalahgunakan narkoba? Menurut data dari Badan Narkotika Nasional pada tahun 2023, sekitar 2,3 juta orang di Indonesia dari rentang usia 15 sampai 64 tahun menyalahgunakan narkoba dan 1,7 juta diantaranya adalah remaja. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan remaja menggunakan narkoba dan minum minuman keras. Yang pertama, faktor internal, yaitu seperti rasa ingin tahu yang tinggi dan juga kurangnya rasa percaya diri, masalah dalam keluarga, dan masalah kesehatan mental. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang mencangkup ketersediaan narkoba dan miras, kurangnya edukasi dan informasi, juga pengaruh media dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, mengonsumsi narkoba dan minuman keras bisa mempengaruhi proses perkembangan yang terjadi di otak. Hal ini bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Akibatnya, remaja yang mengonsumsi narkoba dan minuman keras cenderung lebih melakukan hal-hal yang beresiko seperti praktik seks yang tidak aman dan hal-hal kegiatan ilegal lainnya. Penggunaan narkoba dan minuman keras juga dapat menyebabkan gangguan mental seperti halusinasi atau gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, dan mencium atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kondisi ini biasanya terjadi pada beberapa jam setelah menggunakan narkoba dan miras. Halusinasi dapat menyebabkan seseorang kesulitan berkonsentrasi dan melakukan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, dampak sosial yang akan terjadi ketika seseorang menggunakan obat-obatan terlarang dan minuman keras yaitu akan dikucilkan di lingkungan masyarakat dan akan terjadi masalah dengan keluarga, teman, bahkan masalah keuangan serta meningkatnya angka kriminalitas dan rusaknya generasi muda bangsa. Adapun beberapa cara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan minuman keras di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat, terutama pada remaja, seperti dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Ini merupakan salah satu program kami untuk meningkatkan kesadaran remaja akan dampak negatif dari minuman keras dan obat-obatan terlarang. Kami melakukan sosialisasi pada remaja di SMA 5 Kota Tasikmalaya untuk dapat membangun sikap dan perilaku anti narkoba dan miras. Edukasi dapat membantu membangun norma dan nilai-nilai positif pada diri mereka dan juga dapat membekali remaja dengan keterampilan untuk menolak ajakan dan tekanan untuk penggunaan narkoba dan miras. Yang kedua, penguatan pencegahan di keluarga, yaitu dengan cara membangun komunikasi yang terbuka dan suportif dan melakukan kegiatan positif di lingkungan keluarga. Yang terakhir ada rehabilitasi dan reintegrasi penggunaan
narkoba dengan cara mempermudah akses layanan rehabilitasi dan membantu reintegrasi pengguna narkoba ke masyarakat. Informasi tentang rehabilitasi nasional dapat diperoleh melalui BNN atau Badan Narkotika Nasional dan LSM yang bergerak di bidang rehabilitasi narkoba. Rehabilitasi komunitas dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok pecandu narkoba yang saling mendukung untuk pemulihan. Kemudian, rehabilitas sosial. Rehabilitas sosial meliputi layanan asesmen dan pendampingan, ada pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, ada penempatan pekerjaan, dan rehabilitas sosial dapat diakses di panti rehabilitas sosial yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Narkoba dan miras hanya akan